Pemirsa, selalu ada hikmah. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Dulu kalau pernah mulu, itu progresnya gimana sampai sekolah tinggi? Apa saking luar biasa cerdas jadi dapat beasiswa terus atau gimana itu? Iya, sebetulnya saya sejak SMA saja waktu itu memang ya diwariskan jiwa kepemimpinan ya, mulai SMP ya, SMA itu udah jadi ketua OSIS gitu ya. Oke. Terus kuliah jadi presiden mahasiswa gitulah. Oh, ya. senang organisasi juga Iya, ya. waktu SMA sempet saya akhirnya orang tua saya bilang bahwa saya nggak bisa melanjutkan sekolah karena udah nggak sanggup untuk bayar. Sempat ada ucapan begitu. Iya, karena ibu saya hanya guru ngaji di kampung gitu ya. Masya Allah. Ayah saya, bapak saya itu hanya supir truk di bandara Waktu itu. Oh. Ya, di bandara itu. Jadi saya harus pilihannya adalah keluar dari SMA waktu itu. Lalu saya bicara ke salah seorang guru gitu ya. Lalu akhirnya saya diperkenankan untuk sekolah saja dulu gitu ya. Saya nggak tahu bayarannya dari mana. Pada saat saya lulus, ternyata saya baru tahu setiap bulan kartu bayaran saya itu dilelang. Dilelang? Dilelang sama Gimana guru, tuh? sama guru-guru ya. Siapa yang mau bayar bayaran bulan ini? Tahunya kapan, Bapak? Setelah lulus. Setelah lulus. Baru diceritain. Ya Allah, berarti setiap bulan itu ganti-gantian ya? Ganti-gantian. Nggak tentu sama adanya. Itu gurunya inisiatif sendiri? Gurunya inisiatif. Wah, luar biasa. Dari situ saya ngerasa bahwa hidup tuh semacam apa namanya, ya semua sesuatu yang harus saya bayar dengan masa depan yang harusnya lebih cerah dari sekarang gitu ya. Cita-cita saya dulu harusnya bukan ke Eropa atau Amerika, bahkan cita-cita saya inginnya ke Al-Azhar, ke Timur Tengah, Mesir, Kairo ya. Makanya waktu sekolah itu saya dari Tangerang pindah ke Serang, masuk ke boarding school ya. Ya dapat sempat pesantren juga di Serang. Gitu ya. Lalu dari jurusan IPA pindah ke bahasa. Gitu ya. Pindah ke bahasa. Iya, karena saya ingin ke Al-Azhar waktu itu. Ya udah siap semuanya dan iya ya, udah persiapan lugawinya udah nih untuk bahasa Arabnya. Ya, lugawi dan lain sebagainya, hafalan dan saya udah semua gitu. Dari sekolah akhirnya lulus 3 orang ke Al-Azhar. Oke. Sayangnya waktu itu salah satu kementerian yang menangani, kita harus mengeluarkan dana sekitar waktu itu 2005 7 juta rupiah. Di 2005 tapi. Iya, tapi orang tua saya tidak menyanggupi. Akhirnya itu yang membuat saya tidak jadi berangkat ke Al-Azhar. Dan stres gitu ya. Rambut dibotakin dan sebagainya gitu ya. Apa jadi ada perasaan ini Pak, atau dendam kah atau apa? Iya, dendam. Yang jadi Dendam karena hidup kayak nggak adil gitu ya. Selalu dibatasi oleh ekonomi. Selalu dibatasi oleh ekonomi. Dari situ saya mulai apa namanya, berjuang untuk kayak muter haluan dari saya nggak sanggup ke timur, sekarang saya cari beasiswa ke barat. Oh gitu. Akhirnya ya background agamanya ya sudah ditanamin karena waktu itu persiapannya ke Al-Azhar. Tapi ya Allah Maha Adil ya, Allah jaga dan dilindungi terus setiap tes lain sebagainya. Izin ke orang tua ya, ibu saya, umi saya gitu ya. Itu dia selalu mendoakan lah. Wah, udah senjata terhebat. Ya udah selesai kalau udah ke situ ya. Tapi intinya adalah waktu itu saya bilang bahwa ke orang tua saya akan habis-habisan untuk bisa meraih cita-cita saya. Nggak mau seperti ini gitu. Jadi dendam positif itu setiap ketemu orang hebat, saya selalu tanya apa kuncinya gitu. Dia bilang, iya kamu harus misal ya, kamu harus cuci kaki ibumu gitu. Lalu akhirnya kamu minum, saya lakuin. Kamu harus pergi ke semuanya ya. Puasa 40 hari gitu. Sampai ada yang gitu-gitu juga. Puasa gitu. Dan semuanya itu kayak jadi orang gila gitu kan. Pokoknya selama saya belum ketemu cita-cita saya nggak akan pernah berhenti. Pilihannya udah sukses or die Pak. Udah. Hidup mati pokoknya harus diserang gitu. Nah itulah yang saya pikir itu perjalanan yang menurut saya ya ini hari ini saya bicara lagi ya di baru keluar lagi selama beberapa tahun akhirnya ya. Dan tantangan dananya akhirnya gimana? Itu kan mungkin bahkan di pikiran saya mungkin bakal ada yang bertanya. Gimana saya mau kuliah, emang lu mau biayain gitu. Ada pernah ngomong kayak gitu? Ya, jadi S1 itu beasiswa dari dari IIEF namanya di Jakarta, Kuningan juga ya. Itu beasiswa dari pemerintah Amerika. Oke. Dapat. Untuk S2 dari GIZ Jerman, Kementerian Ekonomi Jerman gitu ya.
Itu beasiswa juga Oke. gitu ya. Nah, S3-nya kemudian juga. ya S3 sendiri tuh karena udah kerja. Udah kerja ya. Nah, Tapi- orang-orang yang di kampung bacanya juga pada kayak gitu nggak? Iya. Ngajakin saya baca, pendidikan penting. Emang lu mau biayain? Gitu juga nggak pertanyaan? Iya, jadi program SKSS itu satu keluarga satu sarjana itu kita kerjasama dengan Angkasa Pura untuk membuat semacam prototipe ya untuk 10 orang pertama untuk dia Oh, cair disekolahkan dari sana mulai dari ya. SMA. Heeh. Jadi 3 tahun mereka dibiayai untuk bisa lanjut Sudah sekolah. sampai beres tuh kalau Sudah, di sekarang? sudah banyak yang kuliah. Yang jelas auranya udah beda dari aura Udah sebelumnya. Orang tuanya juga udah lebih ini ya, lebih positif Nerima, segala macam gitu ya. welcome, udah dukung, support. Orientasinya bukan hanya kerja kalau sekarang. Yang penting anaknya bisa sekolah, nanti kalau udah punya ilmu pasti Luar apa namanya biasa. ekonomi bisa ngikutin. Jadi Ah, merubah mindset itu yang menurut saya perjuangan Iya. yang Dan itu Luar biasa. nggak sebentar pemirsa ya. Tadi juga dimulai dari 2017, kalau per hari ini kan berarti 8 tahun. Ngubah mindset orang yang beliau udah mikir gitu, tuh sekampung mikirannya kayak gitu semua, pendidikan gak penting dan yang lain-lain, karena pekerjaan tersedia katanya di bandara, sampai akhirnya ngerasa bahwa pendidikan itu penting banget, dan dengan pendidikan itu bisa jadi eksponensial kesuksesannya. Nah, itu perjuangan luar biasa yang kita akan tanya gimana kuncinya ya. Jangan kemana-mana, tetap di SA, selalu ada hikmah. karena yang kita latih yang ada di Kampung Baca bukan hanya terkait membimbing mereka untuk studi ya, tapi kita ngebangun mental gitu. Tapi juga ada spirit yang kita masukkan untuk Betul, betul. bagaimana merubah mindset leadership mereka gitu kan.